Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Salsabila dengan NIM 23109112200049. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi pembuluh darah. Jadi, jantung kita itu memiliki sistem vaskular yang tersendiri, yaitu disebut sirkulasi koroner. Nah, arteri koroner ini berasal langsung dari aorta ascendens dan memberikan oksigen ke otot jantung atau miokardium. Vena koroner mengalirkan darah yang terdeoksigenasi dari jantung menuju atrium kanan melalui sinus coronarius. Ini terdapat ramus nodi sinuatrialis. Kemudian di sini ada ramus atrialis. Kemudian di sini ada arteri coronarius dextra. Dan di sini ada vena cardiaca parva. Dan di sini ada ramus marginalis dexter. Rami interventricularis septal. Rami interventricularis septal. Dan di sini ada arteri coronaria dextra. Dan di sini ada arteri coronaria sinistra. Di sini ada ramus circumflexa. Dan di sini ada vena cardiaca magna. Ini ada ramus marginalis sinistra. Ramus interventricularis anterior. Dan ada ramus diagonalis. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, itu termasuk ke dalam fasies sternocostalis atau tampak anterior. Nah, yang sudah disebutkan tadi yaitu ada ramus nodi sinuatrialis, yaitu dia itu adalah arteri kecil menuju SA node di sulcus terminalis atrium kanan atas, berasal dari arteri coronaria dextra sebanyak 70% atau dari circumflexus sebanyak 30%. Nah, jika arteri tersebut terblok, maka dapat menyebabkan aritmia bradikardia. Kemudian terdapat ramus atrialis. Dia adalah cabang-cabang kecil dari arteri koroner ke permukaan anterior atrium kanan. Biasanya dia tidak terstandar tetapi sangat bervariasi dan suplai auricula dextra. Dan terdapat arteri coronaria dextra, yaitu berasal dari sinus aorta dextra, berjalan di sulcus atrioventricularis kanan, memutar jantung secara posterior. Nah, dia ini fungsinya untuk menyuplai atrium kanan, ventrikel kanan, bagian posterior septum, dan sistem konduksi SA dan AV node. Kemudian di sini ada vena cardiaca parva, yaitu sejajar dengan arteri coronaria dextra, berakhir di sinus coronarius. Ini penting dalam pengukuran tekanan vena koroner saat prosedur kateterisasi. Kemudian terdapat ramus marginalis dexter. Nah, dia itu cabang besar dari arteri coronaria dextra ke margo acutus jantung atau tepi inferior, suplai dinding ventrikel kanan anterior inferior. Kemudian rami interventricularis septal, cabang dari LAD yang masuk ke septum interventricularis anterior.
Nah, kritikal bagi sistem konduksi atau bundle of His. Kemudian ada arteri coronaria sinistra yang berasal dari sinus aorta sinistra. Dia itu termasuk yang sangat pendek, panjangnya itu sekitar 1 cm. Lalu dia bercabang ke ramus interventricularis anterior dan ramus circumflexus. Selanjutnya ada ramus circumflexus, yaitu dia berjalan di sulcus atrioventricularis kiri ke posterior, suplai atrium kiri bagian lateral dan posterior ventricle kiri, dan dapat menjadi dominan atau left dominance 15%. Kemudian ada vena cardiaca magna, yaitu sejajar dengan LAD atau ramus interventricularis anterior yang mengalirkan darah dari anterior jantung ke sinus coronarius. Jadi struktur penting pada bypass dan angiografi vena koroner. Selanjutnya ada ramus marginalis sinister, yaitu cabang dari ramus circumflexus ke margo obtusus ventricle kiri, suplai dinding lateral ventricle kiri. Nah, ramus interventricularis anterior itu dia berjalan di sulcus interventricularis anterior hingga apex, berfungsi untuk menyuplai septum, apex, dinding anterior ventricle kiri. Nah, arteri ini merupakan arteri yang paling penting dan dia itu rawan mengalami infark. Selanjutnya ada ramus diagonalis. Nah, cabang dari lateral LAD ke dinding anterior ventricle kiri, bisa 1-3 cabang tergantung dari anatomi tubuh kita masing-masing. Selanjutnya ada beberapa juga yang bisa kita lihat, yaitu ada vena obliquus sinistri atau Marshall. Kemudian di sini ada ramus circumflexus. Dan ada vena marginalis sinistra yang ini. Selanjutnya ada sinus coronarius yang besar ini warna biru. Dan ada ramus posterior. Dan yang di sini ada vena cardiaca media. Jadi pada fasies diafragmatika atau tampak posterior inferior ini yang sudah kita lihat tadi, terdapat vena obliqua atri sinistri atau Marshall, yaitu sisa dari embriologis vena cava kiri, serta dia mengalirkan darah ke sinus coronarius. Dan ada ramus circumflexus atau bagian lanjutan dari ramus circumflexus. Dia ada di permukaan posterior yang bisa berlanjut sebagai ramus interventricularis posterior pada left dominance. Kemudian ada vena marginalis sinistra. Vena ini sejajar dengan ramus marginalis sinister. Kemudian ada sinus coronarius, yaitu saluran vena utama jantung yang mengalir ke atrium kanan tepat di atas katup trikuspid. Kemudian ada ramus posterior ventriculi sinistri, yaitu dari circumflexus atau PDA, suplai permukaan posterior ventricle kiri. Yang ada vena ventriculi sinistri posterior, mengalirkan darah dari dinding belakang ventricle kiri. Terdapat vena cardiaca media, yaitu sejajar dengan PDA, masuk ke sinus coronarius. Sering digunakan sebagai marker selama operasi bypass. Kemudian ada rami interventricularis septal posterior, sudah disebutkan juga tadi, yaitu menyuplai bagian bawah septum interventrikular. Nah, di sini ada arteri koronaris yang tampak dengan angiografi. Jadi sebelumnya arteriografi koroner atau angiografi koroner yaitu prosedur pencitraan invasif yang dilakukan
untuk melihat secara langsung pembuluh darah koroner, yaitu pembuluh darah utama yang mensuplai darah ke otot jantung atau miokardium. Prosedur ini dilakukan dengan menyuntikkan kontras radio opak ke arteri koroner melalui kateter, lalu dilakukan pemindaian dengan fluoroskopi sinar X. Yang ini kita lihat RCA. Oke. Nah, ini tuh RCA atau right coronaris artery merupakan salah satu dari dua arteri utama yang keluar dari aorta ascendens. Nah, 85% populasi kita terjadi apa yang disebut dengan dominansi kanan. Artinya, arteri ini memasok arteri interventricularis posterior dan komponen penting sistem konduksi jantung. Nah, di sini ada ramus nodi sinoatrialis. Ada arteri coronaria dextra. Di sini ada ramus. Dan di sini ada ramus marginalis dexter. Ini ramus marginalis dexter. Di sini ada ramus interventricularis posterior. Ramus nodi SA yaitu menuju ke nadus sinoatrialis atau pacemaker alami jantung. Dan ramus nodi AV yaitu memasok nadus atrioventricularis. Dan marginalis dexter yaitu cabang lateral yang menyuplai sisi kanan ventrikel. Kemudian ada ramus posterolaterales yaitu cabang menuju permukaan posterior ventrikel kanan dan kiri. Dan ada ramus interventricularis posterior yaitu berjalan di sulcus interventricularis posterior menyuplai septum interventrikular sebagai bagian posterior dan ventrikel. Kemudian di sini selanjutnya, nah gambar ini adalah tampilan dari arteri koronaria kiri atau LCA atau left coronary artery yang biasanya bercabang sangat awal menjadi LAD atau left anterior descendens artery yang turun di sulcus interventricularis anterior, dan LCX atau left circumflex artery yang melingkar ke kiri dan belakang. Cabang-cabang utama LCA dan yang tampak pada angiografi tadi yaitu ramus diagonalis atau diagonal branch. Ini ada mana? Jadi ramus diagonalis atau diagonal branch yaitu cabang dari LAD yang menyuplai bagian anterior lateral ventrikel kiri. Dan ada ramus septalis yaitu cabang kecil dari LAD yang masuk ke septum interventricular anterior. Ada marginalis sinister atau obtus marginal branches, cabang dari LCX yang menyuplai dinding lateral ventrikel kiri. Dan rami posterolaterales dari circumflexus yaitu cabang posterior dari LCX. Ini bisa kita lihat ada aorta dan arteri koronaria yang di bawah sini. Jadi aorta ascendens itu sebagai sumber utama RCA dan LCA. Ostium koroner itu terletak tepat di atas katup semilunaris aorta. Jalur LCA dan RCA mengikuti epikardium sejajar dengan struktur otot jantung atau miokard. Nah, jadi kenapa adanya arteriografi koroner itu tuh bisa menjadi evaluasi stenosis, di mana kita dapat menentukan adanya penyempitan atau plak aterosklerotik dan derajatnya. Yang kedua ada panduan pemasangan stent atau mengidentifikasi letak dan ukuran stent yang tepat. Yang ketiga dapat sebagai penentuan lokasi CABG atau bypass, membantu ahli bedah dalam merencanakan coronary artery bypass graft. Kemudian yang keempat ada analisis dominasi koroner, di mana mengetahui sistem suplai darah mayoritas jantung. Dan terakhir ada deteksi kelainan bawaan atau aneurisma koroner. Jadi arteriografi koroner ini yaitu peta penting untuk pengobatan jantung. Gambar LCA dan LCA tadi menunjukkan jaringan suplai darah ke seluruh otot jantung, dan ini penting
kita ketahui untuk memahami cabang, arah, dan dominasi terapi intervensi mulai dari pemasangan stent hingga operasi bypass jantung. Baik, selanjutnya adalah atrium dan ventrikel kanan. Jadi bisa kita lihat yang ini. Ini atrium dan ventrikel kanan. Di sini bisa kita lihat ada vena cava superior, ini vena cava superior. Dan di sini ada limbus fossa ovalis, ini. Dan di sini ada fossa ovalis. Dan di sini ada valvula vena cava. Dan yang di bawah ini ada vena cava inferior. Selanjutnya di sini ada conus arteriosus, yang ini conus arteriosus, dan di sini ada musculi pectinati. Ini ya, musculi pectinati. Jadi di vena cava superior dan inferior atrium kanan itu dua vena besar ini membawa darah yang dioksigenasi dari tubuh menuju atrium kanan. Vena cava superior dari bagian atas tubuh. Vena cava superior membawa dari bagian atas tubuh yaitu kepala, leher, dan lengan. Sedangkan vena cava inferior dari bagian bawah tubuh. Ini merupakan jalan masuk utama darah vena ke jantung. Kemudian tadi ada fossa ovalis dan limbus. Nah, fossa ovalis adalah depresi berbentuk oval pada septum interatrial. Ini adalah sisa dari foramen oval, lubang embrionik yang memungkinkan darah melewati paru-paru selama fetal life. Dan ada limbus fossa ovalis, yaitu tepi menonjol di sekitar fossa ovalis, yaitu sebagai pembatas anatomisnya. Jadi, secara embriologis, foramen oval memungkinkan darah dari vena cava inferior langsung ke atrium kiri atau bypass paru janin. Selanjutnya ada valvula vena cava inferioris atau katup Eustachii, merupakan lipatan endokardial yang terdapat di dekat ostium vena cava inferior. Nah, fungsi ketika janin itu mengarahkan aliran darah vena cava inferior ke foramen oval, tapi ketika dewasa itu tidak memiliki fungsi katup nyata, yaitu hanya struktur sisa atau rudimenter. Selanjutnya tadi ada crista terminalis, yaitu batas muskular vertikal di dinding lateral atrium kanan dari ostium vena cava superior ke valvula vena cava inferioris. Nah, ini dia memisahkan sinus venarum atau dinding halus dari otot pektinat atau dinding yang berotot. Di permukaan luar, batas ini ditandai oleh sulcus terminalis. Kemudian terdapat valvula sinus coronarii atau katup TBC. Nah, lipatan kecil endokardium di ostium sinus coronarius atau tempat masuk darah dari vena jantung. Berfungsi mencegah aliran balik dari darah ke sinus coronarius selama sistol. Yaitu selanjutnya ada katup tricuspidalis, yaitu katup atrioventrikular kanan yang terdiri dari 3 kuspis, yaitu anterior, septal, dan posterior. Berfungsi untuk mengatur aliran dari atrium kanan ke ventrikul kanan dan mencegah regurgitasi saat kontraksi ventrikel. Ditahan oleh chorda tendinae yang berhubung ke musculus papillaris. Selanjutnya adalah musculus pectinati atau otot pektinat, yaitu otot-otot garis halus di dinding atrium kanan yang terletak anterior crista terminalis, memberikan kekuatan kontraksi atrium kanan. Selanjutnya ada conus arteriosus atau infundibulum. Bagian atas ventrikel kanan mengarah ke truncus pulmonalis. Dindingnya itu halus, memfasilitasi aliran darah menuju katup pulmonal, struktur konduktif dan elastis untuk menjaga aliran laminar. Selanjutnya di sini ada valvula trunci pulmonalis, di mana dia terdiri dari 3 bagian. Ini ada kemudian di sini ada crista supraventricularis yang ini.
Dan di sini ada chorda tendinea. Di sini ada trabecula carneae. Yang tadi adalah tampak anterior ventrikal kanan yang berfokus pada struktur internal dari jantung. Nah, valvula trunci pulmonalis atau katup semilunaris pulmonar itu terdiri dari 3 daun semilunaris, yaitu anterior, kanan, dan kiri, mencegah darah kembali ke ventrikal kanan setelah sistol serta terletak di ujung konus arteriosus. Dan selanjutnya adalah chorda tendinea dan musculus papillaris. Nah, chorda tendinea ini merupakan tali-tali kolagen yang menghubungkan katup tricuspidalis ke otot papillaris. Kemudian dalam musculus papillaris yaitu otot yang berkontraksi untuk menegangkan korda, mencegah prolaps katup saat sistol. Dan saja ada ventrikel kanan yang memiliki 3 otot papillaris yaitu anterior, posterior, dan septal. Kemudian tadi ada trabecula carneae dan septum marginalis. Trabecula carneae struktur otot irreguler dalam dinding ventrikel dan berfungsi meningkatkan efisiensi kontraksi ventrikel. Dan trabecula septomarginalis yaitu jalur khusus yang membawa serabut Purkinje dari septum ke musculus papillaris anterior. Dia ini penting dalam konduksi listrik jantung. Selanjutnya ada crista supraventricularis, yaitu ridge otot kuat yang memisahkan tractus inflow dari atrium dan outflow ke pulmonalis dalam ventrikel kanan, serta membantu mengarahkan aliran darah dengan efisien saat kontraksi. Oke, baik, selanjutnya adalah atrium dan ventrikel kiri. Ini sini dia ada vulva mitralis. Kemudian di sini ada musculus papillaris anterior. Dan ada chorda tendinea. Ini. Kemudian ada kemudian di sini ada sinus coronarius. Di sini ada vena cava inferior. Jadi ada vena pulmonalis. Ya, tadi sudah disebutkan ada vena pulmonalis, yaitu terdapat 4 vena, yaitu 2 dari paru kanan dan 2 dari paru kiri. Semua ini bermuara ke atrium kiri, membawa darah yang telah teroksigenasi dari paru ke jantung. Dinding atrium kiri itu halus karena dia berasal dari inkorporasi pembuluh pulmonalis selama perkembangan embrio. Di sini terdapat klinisnya, yaitu dalam konteks fibrilasi atrium karena area ostiumnya dapat menjadi sumber re-entry aritmia. Kemudian tadi terdapat katup mitral atau valva mitralis, di mana katup atrioventrikular kiri memiliki 2 daun katup atau bikuspid, yaitu kuspid anterior, di mana dia itu lebih besar dan berperan penting dalam menutup saat sistol, dan kuspid posterior dia mengontrol aliran darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri, dihubungkan dengan chorda tendineae yang menempel ke musculus papillaris. Selanjutnya ada musculus papillaris anterior dan posterior. Ventrikel kiri memiliki 2 otot papillaris utama, yaitu anterior dia lebih besar, seringkali berkontribusi pada kedua kuspid posterior. Anterior di mana dia lebih besar, yang seringkali berkontribusi pada kedua anterior di mana dia lebih besar seringkali berkontribusi pada kedua kuspi.
Posterior, dia berfungsi menegangkan korda tendinea saat sistol, mencegah prolaps daun katup mitral. Nah, di sini ada klinisnya yaitu iskemia atau infark otot papilaris, terutama posterior, dapat menyebabkan regurgitasi mitral akut yang mengancam jiwa. Selanjutnya ada korda tendinae, serabut fibrosa yang menghubungkan daun katup ke otot papilaris, mencegah balikan aliran darah atau regurgitasi dari ventrikel ke atrium saat sistol. Terakhir ada sinus coronarius dan vena cava inferior. Nah, sinus coronarius ini vena besar di dinding posterior atrium kanan yang menerima darah dari vena jantung besar, kecil, dan tengah. Kemudian ada vena cava inferior, yaitu membawa darah dari bagian bawah tubuh ke atrium kanan. Ini dia tampak pada tampilan posterolateral, terutama di dekat atrium kanan bawah. Selanjutnya di sini bisa dilihat terdapat auricula sinistra. Ini. Kemudian di sini ada valva aorta. Ya, di sini ada septum membranaceum. Dan di sini terdapat valvula foraminis ovalis. Yang tadi adalah suatu potongan longitudinal dari jantung di mana dia itu tanpa internal utama, yaitu yang pertama ada valvula semilunaris aorta, yaitu katup di antara ventrikel kiri dan aorta ascendens, terdiri dari 3 kuspi, yaitu kanan, kiri, dan posterior, mencegah darah kembali ke ventrikel kiri setelah sistol. Dia klinisnya adalah regurgitasi aorta atau stenosis aorta, di mana dapat menyebabkan gagal jantung kiri. Kemudian yang kedua tadi ada septum interventrikular atau membranacea dan muscularis. Nah, di mana membranacea ini merupakan bagian tipis superior, lebih rentan terhadap defek septum ventricle atau VSD. Dan muscularis itu bagian lebih inferior, dia lebih tebal dan memisahkan ventrikel kanan dan kiri. Kemudian selanjutnya ada valvula foraminis ovalis, yaitu sisa dari foramen oval terlihat pada septum interatrial di atrium kiri, berfungsi selama fetal life untuk bypass paru, tertutup setelah lahir karena perubahan tekanan membentuk fossa ovalis. Dia mendapat ke klinis yaitu jika tidak tertutup, disebut dengan patent foramen oval atau PFO, bisa menyebabkan emboli paradoks. Selanjutnya adalah auricula sinistra atau telinga atrium kiri. Struktur kecil seperti kantong berfungsi sebagai ruang cadangan untuk darah. Dapat menjadi lokasi trombus terutama pada fibrilasi atrium. Kemudian ada apex cordis, yaitu ujung bawah jantung. Dia terbentuk oleh ventrikel kiri. Titik penting dalam auskultasi yaitu fokusnya bunyi katup mitral. Kemudian di sini ada beberapa penyakit. Yang pertama yaitu infarct LAD atau STEMI anterior. LAD ini adalah left anterior descending artery, menyuplai dinding anterior jantung. Nah, oklusi menyebabkan infarct miokard anterior. Ini sering terlihat sebagai ST elevation di V1 sampai V4. Kemudian PDA atau posterior descending artery, di mana dia itu tersumbat menyebabkan infarct posterior. PDA ini menyuplai dinding inferior dan posterior ventricle. Ketika dia tersumbat, terjadi infarct posterior, di mana ST depresi di V1 sampai V3, elevasi di lead posterior. Kemudian terdapat stenosis mitral, yaitu murmur mid diastolik. Stenosis mitral menghambat aliran dari atrium kiri ke ventrikel kiri, yaitu ada bunyi khas murmur mid diastolik di apex jantung. Kemudian ada katup tricuspidalisnya itu bocor atau regurgitasi vena jugularis. Nah, regurgitasi tricuspidalis yaitu di mana darah kembali ke atrium kanan dan vena sistemik terlihat sebagai pulsasi vena jugularis. Kemudian ada fossa ovalis di mana dia itu gagal menutup atau PFO, patent foramen oval yang memungkinkan shunt kanan sampai kiri. Risikonya adalah stroke cryptogenic
emboli paradoks, dan migrain. Baik, mohon maaf apabila terdapat salah kata, salah penyebutan, dan juga salah dalam penyampaian tadi sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.